البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di awal-awal muka surat 278 dari Syarah Sahih Bukhari jilid ketiga. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, tsumma qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang melakukan qiyamu Ramadan imanan wa ihtisaban, pasti akan diampuni untuknya dosanya yang telah lampau. Zahiruhu yashmalu ala jami'idz dzunub as-saghirati wal kabirah. Dohir dari hadis ini mencakup semua dosa, dosa kecil dan dosa besar akan diampuni dengan sebab itu. Sibuk apa itu? Ma'annal jam'a bainal adillah, bersamaan dengan itu penggabungan di antara dalil-dalil yadullu ala liqtisari ala saghirah, menunjukkan dibatasinya pengampunan dosa tadi pada dosa-dosa kecil. Amal-amal soleh itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar harus apa? Dosa besar harus apa? Ya. Iya, harus bertaubat. Baik. Walakinna narju, tetapi kita berharap antu khaffafa bidzalika ba'dul kabairi aidan. Sebagian dosa besar akan diringankan dengan sebab amal-amal soleh juga, terutama nanti di hari kiamat pada waktu amal-amal itu ditimbang. Kalau sudah tidak ada dosa kecil, yang ada dosa besar, maka akan ditimbang dengan amal-amal soleh yang ada. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita baca kalau Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, al-ma'rufu 'indal fuqaha, yang terkenal di kalangan para ahli fikih, anna hadza mukhtassun bi ghufranis saghair, bahwasanya kabar gembira tadi itu dikhususkan dengan diampuninya dosa-dosa kecil, dunal kabair, bukannya dosa-dosa besar. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan wa yajuzu ayyukhaffafa minal kabair, dan boleh juga sebagian dari dosa besar itu diringankan. Malam yusadif saghiran, selama amalan-amalan tadi tidak berjumpa dengan dosa kecil. Dosa kecil sudah habis. Lalu apa manfaatnya amal soleh? Insya Allah ada harapan untuk mengurangi dosa-dosa besar yang akan ditimbang semuanya nanti. Insya Allah berguna di dalam timbangan. Dosa amal solehnya itu akan bermanfaat. Selesai dari Syarah Sahih Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulatin rahimahullah, zahirul hadis ghufranu as-saghairi wal kabair. Zahir dari hadis ini adalah diampuninya dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Wa fadlullahi wasi', dan kurnia Allah luas. Iya, kita akan selalu berharap untuk dosa besar juga dikurangi. Lakinnal masyhura min madhabil ulama, tetapi yang terkenal dari madhabil ulama, madhab para ulama, anna hadzal hadis wa shibhah, bahwasanya fi hadzal hadis wa shibhi, di dalam hadis ini dan yang semisal dengannya, ka hadisi ghufranil khataya bil wudu, seperti dihapuskannya diampuninya kesalahan-kesalahan dengan sebab berwudu, wa bi shaumi arafah, atau dengan sebab puasa Arafah, wa yaumi Asyura, atau puasa hari Asyura, wa nahwih, dan
hadis yang seperti itu, annal murad ghufranus shaghairi faqat. Bahwasanya yang dimaksudkan adalah pengampunan dosa-dosa kecil saja. Kama fi hadisil wudu. Seperti lafaz dalam hadis wudu, malam yu'ti kabirah, selama orang itu tidak mendatangkan dosa besar. Jadi Nabi mensyaratkan diampuninya dosa-dosa kecil selama dia tidak mendatangkan dosa besar. Menunjukkan dosa besar memang tidak cukup kalau hanya dilawan dengan amal soleh biasa. Dia sangat memerlukan bertaubat. Juga dalam hadis yang lain, majtunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Ini hadis tentang apa ya? As-shalawatul khamas wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan wa ramadhanu ila ramadhan tukafiru ma bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5, demikian pula antara Jumat ke Jumat berikutnya dan antara Ramadan ke Ramadan yang berikutnya akan menghapus dosa-dosa di antara itu semua selama dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan untuk dosa besar memang memerlukan taubat, bukan hanya melakukan amal-amal soleh. Qal wa fi takhsisi nazar. Di dalam pengkhususan ini masih perlu diteliti, kama qalahun Nawawi, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi. Lakin qamal ijma', tapi memang telah tegak ijma' ala annal kabair la tasqutu illa bitaubah, bahwasanya dosa besar tidak gugur kecuali dengan taubat, au bil had, atau dengan apa? Ditegakkannya hukum pada pelakunya. Selesai dari at-tawdih. Wa qala al-allamatul Munawi rahimahullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi alladzi huwa haqqun lillahi ta'ala, yaitu dosa yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Adapun kalau terkait dengan hak makhluk, kalau kita sudah qiyamul lail, hutang gugur tak? Hutang tetap tak gugur. Urusan kita dengan makhluk belum selesai selama belum ada pemaafan dan semacam itu. Jadi yang dimaksudkan adalah dosa-dosa yang terkait dengan haknya Allah. Untuk hak makhluk memang masih harus diselesaikan. Wal murad as-shaghair, dan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil yang dihapus dengan sebab qiyamul Ramadan tadi. Selesai dari Faidul Qadir. Ini bagus. Tambahan informasi dari Al-Munawi, yaitu ini terkait dengan hak Allah. Untuk hak makhluk walaupun dosa kecil harus diselesaikan sendiri. Soal, sekarang ada pertanyaan. Idza jama'al insanu ba'dal a'mal. Jika seseorang mengumpulkan beberapa amalan, allati, yang mana kullu wahidin minha, masing-masing dari amalan tadi sababun limaghfiratis shaghair, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ya wudu, ya salat sunnah, ya puasa misalkan. Thayyib. Famadza hasalalah, lalu apa yang akan dia dapatkan? Idza lam tabqa lahu shaghirah, jika tidak tersisa untuknya dosa kecil. Bisa babi ihdatil kal a'mal, dengan sebab salah satu dari amalan tadi. Ternyata sholatnya sangat bagus sehingga dosa kecil sudah habis. Dan dia masih punya fasiliti, yaitu ada puasa sunnah, ada apa tadi? Qiyamul Ramadan dan sebagainya. Lalu apa manfaat dari amal-amal soleh yang lain tadi? Apa yang akan dia hapuskan? Jawabannya tuktabulahu hasanat, dan ini jelas akan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan, ya karena amal soleh kebaikan. Tapi kemudian apa? Wa turfa'ulahu darajat, dan akan diangkat untuknya derajat-derajat. Sudah tak ada dosa untuk dihapus, maka derajatnya yang ditinggikan. Wa turjalahu maghfiratu ba'dil kabair, dan akan diharapkan untuk dia pengampunan bagi sebahagian dosa besar. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah, innal murad, sesungguhnya yang dimaksudkan adalah anna kulla wahidin min hadhil khisal, bahwasanya masing-masing dari karakter-karakter ini, misalkan hadis yang diisyaratkan tadi itu hadis Abi Hurairah, yaitu dia melakukan sholat yang 5 setiap hari sampai mati tentunya ya, bukan hanya setahun setelah itu tak pernah sholat, bukan. Dan juga dia melakukan ibadah Jumat sebagaimana mestinya, dan juga ibadah Ramadan sebagaimana mestinya.
Ini gabungan berbagai amalan-amalan yang masing-masingnya mampu untuk menghapus dosa kecil insya Allah. Tayyib. Salihatun. Masing-masing dari amal tadi layak litakfiri shaghair, untuk menghapus dosa-dosa kecil. Fa in sadafatha ghafaratha. Jika amal-amal tadi berjumpa dengan dosa kecil, dia akan menghapusnya. Akan menyebabkan terampuninya dosa kecil. Wa illam tusadifha, namun jika amal ini tidak berjumpa dengan dosa kecil, fa in kana fa'iluha saliman minas shaghair, jika pelakunya, yaitu orang yang menjalankan amal-amal ini, selamat dari dosa-dosa kecil, likaunihi saghiran ghaira mukallaf, karena dia masih kecil, dia belum mukallaf. Misalkan apa ya, anak-anak kita yang belum balik, ada amal-amal soleh dan syaratnya terpenuhi, ada ikhlas dan mutaba'ah, dan dia belum punya dosa, dosa besar belum ada, dosa kecil belum ada, namanya belum balik. Misalkan itu kemungkinan pertama. Yang kedua, au muwaffaqan, atau dia sudah balik namun dia diberi taufik, lam ya'mal shaghirah, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, au fa'alaha wa tab, atau dia sudah mengerjakan dosa kecil tapi dia juga sudah bertaubat, bahkan dosa kecil pun dia bertaubat. Au fa'alaha, atau dia mengerjakan dosa kecil, wa aqabaha bihasanatin adhabatha, dan dia menyusuli dosa-dosa tadi dengan kebaikan yang menghilangkan dosa-dosa kecil tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Lalu amal soleh yang lain untuk apa? Kalau sudah tidak ada lagi dosa kecil, fahadha yuktabu lahu biha hasanat, maka orang ini akan dicatat untuknya dengan amalannya tadi kebaikan-kebaikan. Ini kira-kira berarti apa ya? Pakai fi'il madhi kah? Wala rufi'a. Kalau lamnya memang tak salah ya. Seandainya disamakan dengan sebelumnya sih wa yurfa'u ya, tapi asal dari sana macam itu. Wala rufi'a lahu biha darajat, dan pastilah akan diangkat untuknya dengan amal-amal tadi derajat-derajat. Sudah tak ada dosa kecil, ya sudah, derajatnya dinaikkan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan wa yurjalahu ayyukhaffafa anhu ba'dul kabirah awil kabair. Diharapkan akan diringankan darinya sebahagian dari suatu dosa besar atau dosa-dosa besar, bahkan bukan hanya satu. Ada harapan. Insya Allah amal soleh tidak sia-sia. Selesai dari at-tawdih. Waqad qalahu qablah, telah mengucapkan yang demikian tadi sebelum beliau Al-Allamatul Karmani rahimahullah kama fil Kawakibid Darari. Baik. Kemudian wa hadzal hadits wa hadisu qiyami lailatul qadr. Hadis ini man qama Ramadan dan hadis man qama lailatul qadr yadullani ala sa'ati rahmatillahi ta'ala, sama-sama menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya itu mencapai apa istilahnya itu ananas sama, yaitu ujung-ujung langit. Tapi apa, dosa kecil. Kalau dosa besar ya tadi itu pembahasannya. Juga menunjukkan yaitu akan diampuni dengan sebab amal-amal tadi, sesuai dengan kualiti amalan tentunya. Wasamahati syariatih, dan menunjukkan lapangnya syariat Allah. Haitsu innahu asda li ibadihil mu'minin, yang mana Allah mempersiapkan untuk para hambanya yang beriman fi layali Ramadan, di malam-malam Ramadan, sababain, dua sebab, au aksar, atau bahkan mungkin lebih. Dia bukan hanya melakukan qiyam tapi juga apa itu? Yaitu banyak membaca Quran, banyak berzikir. Kita tahu zikir juga menyebabkan terhapusnya dosa-dosa, atau mungkin dia banyak sedekah sehingga terpadamkan kesalahan-kesalahan dia, dan seterusnya. Di malam Ramadan dia sibuk dengan berbagai amalan. Li ghufrani dzunub, sebab-sebab untuk menghapus dosa-dosa. Wa qad yaqtasiru ba'dhum ila qiyami lailatul qadr, ada sebagian kaum muslimin yang mencukupkan diri dengan melakukan qiyam pada malam al-qadar duna baqiyatil layali, tanpa menyertakan malam
malam yang lain, tapi susah ya. Kalau hanya mencari Lailatul Qadar, kita tak tahu pada malam keberapa. Tapi paling tidak misalkan dia hanya memilih 7 terakhir misalkan. Au aksadalik, atau sebaliknya, yaitu dia di sepanjang Ramadan, terutama orang-orang awamnya muslimin awal-awal rajin. Nanti mungkin di paling akhir hanya sedikit yang masih tersisa. Kenapa? Yang lain mungkin sibuk ngurus apa itu hari raya atau apa, kadang-kadang kan orang lain-lain. Fa ghafarallahu dzunubahum, tetap Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, walaupun tentunya lain antara yang rajin dengan yang tidak rajin, tetap lain. Tapi tetap dia sudah mengerjakan qiyamul lail, ada sebagian dosa yang alhamdulillah berjaya dihapus. Allah Maha baik. Walam yalzamhum alal jam'i bainas sababain, tidak wajib atas mereka untuk menggabungkan di antara dua sebab. Yaitu tidak wajib untuk qiyam di malam Al-Qadar. Apakah wajib? Yang wajib cuma sholat 5 waktu. Sholat di malam Al-Qadar tidak wajib. Cuma ya rugi ya kalau sampai luput. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, dalla hadzal hadis ala ghufrani ma taqaddama minadz dzunub. Hadis ini menunjukkan tentang diampuninya dosa-dosa yang telah lampau bi qiyami Ramadan, dengan sebab qiyamul Ramadan. Wa dalal hadisul madhi, hadis yang sebelumnya lagi yang telah berlalu menunjukkan ala ghufraniha, dosa-dosa itu diampuni bi qiyami Lailatul Qadar, dengan sebab dia melakukan qiyam Lailatul Qadar. Ya quality lain ya. Satu malam nilainya berapa itu? 1000 bulan, mungkin sampai 83 tahun. Kita tak tahu umur kita sampai ke situ atau tidak. Makanya nilainya tinggi sekali kalau berjaya sholat di malam tersebut. Wala ta'arudha bainahuma, dan tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Fa inna kulla wahidin minhuma shalihun litakfir, karena masing-masing dari dua amalan tadi layak untuk menghapus dosa-dosa. Berapa banyak dosa yang dihapus? Ya lihat kualitinya dan seterusnya. Terserah Allah, Allah yang tahu penilaiannya. Wa qad yaqtasiru syakhsu ala qiyami Lailatul Qadar. Terkadang seseorang membatasi dirinya hanya melakukan qiyam pada qiyamnya itu pada malam Al-Qadar. Bi taufiqillahilah, dengan taufik Allah untuknya. Ya sepanjang Ramadan sibuk sendiri atau entah apa malas, tahu-tahu di malam itu dia mendapatkan taufik. Ya jelas apa ini keberuntungan, ini nikmat. Tapi tidak sama dengan orang yang istiqamah terus-menerus, tetap lain. Yang Allah cintai adalah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Cuma apa? Tetap orang ini beruntung. Walaupun keberuntungan sendiri bertingkat-tingkat. Fayahsulu lahu dzalik, maka dihasilkan untuknya pengampunan dosa dengan sebab itu. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini juga al-hassu wat targhib, adanya anjuran dan penyemangatan, penggalaan fi iksaril ibadat, untuk memperbanyak ibadah-ibadah fi layali Ramadan, di malam-malam Ramadan. Jangan hanya bergantung pada malam Al-Qadar. Kita tak tahu kita mendapatkan atau tidak, tapi kita kejar setiap malam semampunya. Walaupun ada yang mampu 11, ada yang hanya mampu 9, mampu berapa sesuai kemampuan. Ada yang mampu berdiri, ada yang mampu duduk. Masing-masing berusaha mengejar sesuai dengan apa yang dimampui. Insya Allah tidak sia-sia. Wa qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa fihi minal fiqh, di dalam hadis tadi ada pemahaman fadlu qiyami Ramadan, keutamaan melakukan qiyam pada hari-hari Ramadan itu. Wa zahiruhu yubihu fihil jama'ah wal infirad. Zahirnya boleh di situ untuk sama saja qiyamnya itu berjamaah atau qiyamnya itu sendiri-sendiri, seperti yang Nabi contohkan. Walaupun jelas dalil-dalil kalau digabungkan menunjukkan berjamaah lebih utama. Tapi masalah boleh-boleh, terkadang orang tidak sempat berjamaah, ya sudah dia sholat sendiri di rumah mungkin misalkan. Walaupun pahala lain-lain. Li'annahu lam yakul fihi man qama ramadhana wahdah wala fi jamaah, karena Nabi tidak mengatakan dalam hadis tadi barang siapa melakukan qiyam Ramadan sendirian, ataupun mengatakan barang siapa melakukan qiyam Ramadan dalam jamaah. Ya Nabi menyebutkan secara umum, terserah apa yang dimampui. Semakin berjamaah semakin bagus insyaallah. Wa dzalika kulluhu fi'lu khair. Ini semua amal kebaikan.
Yang penting ada amal, bukan malah tidur sepanjang malam tanpa ada qiyam. Waqad nadaballahu ila fi'il khair. Allah telah mengajak, nadaba yaitu mengajak untuk melakukan amal kebaikan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah kebaikan agar kalian itu beruntung. Iya, untuk jadi bekal di dunia, karena dengan kebaikan rezeki juga ditambahkan, dan juga untuk bekal di alam kubur dan di akhirat sangat memerlukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Selesai dari al-istidkar. Wa qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa hadza min a'zamit targhib. Ini termasuk penyemangatan yang paling agung. Setiap kita punya dosa, pagi sore siang malam ada aja dosa, tapi Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulnya, amalan-amalan yang menyebabkan dosa terhapus. Wa aula ma yajibu ayyusari'a ilaih. Fa'ilnya mana ya? Kecuali kalau kita jadikan naibul fa'il kah? Berarti apa? Wa aula ma yajibu ayyusara'a ilaih. Dan ini adalah perkara yang paling layak untuk seseorang itu wajib untuk bersegera di dalam amal-amal tadi. Wajib yaitu melihat dari sisi pentingnya amal soleh, bukan hukumnya. Jelas hukumnya mustahab. Tapi mestinya kita berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Kenapa? Demi menghapus dosa-dosa kita yang banyak sekali. Idza kana fihi takfirus sayyi'at, apabila di dalam amal tadi ada penghapusan dosa. Allati taqaddamatlah, yang telah berlalu pada diri orang tadi. Maka hendaknya dia bersemangat, dan biasanya muslimin semangat memang di bulan Ramadan itu. Baik, selesai dari Al-Muntaqo. Kita tambah sedikit. Al-babu tasi'u wal ishrun, bab yang ke-29, saumu Ramadan. Wahtisaban. Sebentar, enggak ada wawunya. Saumu Ramadana ihtisaban minal iman. Berpuasa Ramadan dengan mengharapkan pahala itu bagian dari iman. Sebelumnya masalah qiyam, sekarang siyam. Syarhu unwanil bab. Aradal Bukhari rahimahullahu bihadzal bab. Dengan bab ini Bukhari ingin apa? Bayana anna siyama Ramadan, menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan ikhlasan lillahi ta'ala, dalam keadaan ikhlas untuk Allah ta'ala, ibtigha'a sawabillah, karena mencari pahala Allah, khoslatun min khisalil iman. Ini salah satu dari karakter iman, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang sebelum beliau yaitu Al-Halimi di dalam Syu'abul Iman mereka. Wa hadza yadullu 'alal a'mal minal iman. Ini menunjukkan bahwasanya amalan bagian dari iman. Khilafan lil murji'ah, berlainan dengan murji'ah, mengatakan iman bukan bagian dari amal, tapi apa? Mengatakan apa? Amalan bukan bagian dari iman, tapi amalan adalah alamat iman katanya. Ini permainan kata yang tidak ada gunanya. Wa qad dzakara al-Bukhari fi tabwibih, di dalam bab yang disebut, yang disusun oleh Bukhari, beliau menyebutkan al-ihtisab, mengharapkan pahala. Bidunil iman. Kenapa tidak mengatakan iman? Dalam hadisnya kan imanan wahtisaban. Kenapa? Istilahnya ikhtisaran ka'adatih. Iya, ini baknya harusnya dihapus. Ikhtisaran ka'adatih, yaitu ini sekedar meringkas seperti kebiasaan Bukhari. Iya, sering beliau membuat ringkasan untuk menunjukkan lengkapnya hadisnya apa. Nanti baca di dalam matanya. Tajuknya itu sekedar ringkasan. Iya, ka'adatih, tanpa bak mestinya. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah, qala al-Bukhari radhiyallahu anhu, babu shaumi Ramadan, qauluhu ihtisaban ay lil ihtisab. Berarti apa? Mansub. Kenapa mansub? Yaitu maf'ul li ajlih, lil ihtisab, demi mencari pahala. Au min jihatil ihtisab. Berarti apa? Dia mansub binazil khafid. Ada huruf jar yang terhapus yaitu min. Wa innama iktafa bih, hanyalah, kata Al-Karmani, Bukhari mencukupkan dengan sebutan ihtisab, walam yakul imanan wahtisaban, tidak menyebutkan dua syarat. Imma, boleh jadi, li'annahu lamma kana hisbatan lillahi ta'ala, tatkala amalan tadi adalah hisbah. Hisbah adalah amalan yang mengharapkan pahala, bukan mengharapkan gajian.
Ini terutama di negara-negara Islam. Ada orang-orang yang bekerja hisbah, memang lillahi ta'ala. Ada yang amalannya adalah hirfatan, yaitu memang untuk kerja ke negeri, ya, apa istilahnya, ke kerajaan. Ya, yang ini puasanya adalah hisbah, mencari pahala lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Khalisan, ikhlas, la yakunu illa lil iman. Itu tidak mungkin terjadi kecuali karena orangnya beriman. Beriman bahwasanya Allah memang menjanjikan itu dan akan ada pahala dan seterusnya. Maka di dalam lafaz ihtisab sudah mengandungi iman. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa imma li'annahu ikhtasarahu bidzikrih, yaitu dia membatasi ihtisab di dalam penyebutan tanpa menyebutkan syarat yang lain, yaitu imanan. Idzil adah, karena tradisi Bukhari, al-ikhtisaru fit tarajimi wal anawin. Beliau meringkas di dalam tajuk dan sama ya. Tarajim yaitu tajuk, anawin yaitu sama ya judulnya. Iya, judulnya. Selesai dari Al-Kawakib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.